Di dalam surat An-Nisa, Allah Jalla wa Ala mengingatkan kita dengan firman-Nya, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian itu akan mendapati kalian. Sekalipun kalian berlindung, bersembunyi di belakang benteng yang sangat kokoh. Di dunia ini saat ini boleh ada orang yang memiliki baju anti peluru, rumah anti petir, rumah anti gempa bumi, mobil anti bom, anti peluru, memiliki pasukan-pasukan elit yang akan menjaga dia dari serangan lawan dan musuh. Tetapi siapakah yang mampu memiliki rumah, mobil, pasukan atau baju yang anti malaikat maut? Siapakah yang mampu memiliki pakaian, rumah, kendaraan yang anti malaikat maut, jamaah? Tidak ada yang mampu memilikinya. Bagaimana kekuasaan dan kerajaannya Fir'aun, raja yang paling bengis, yang paling kejam, karena kerajaan yang dia miliki yang paling tinggi di dunia saat itu. Dia juga telah mati. Namrud, raja yang cukup bengis, yang cukup kejam. Saking bengisnya dia na'udzubillahi min dzalik, dia ingin memperkosa Nabi Allah Subhanahu wa taala, Sarah, istrinya Nabi Ibrahim, Khalilullah alaihi salatu wassalam. Allah ingin menampakkan kekuasaannya. Rupanya Namrud dimatikan dengan apa, jamaah? Bukan dengan nuklir, bukan pula dengan pesawat tempur, bukan pula dengan bom, tetapi Allah mematikan Namrud dengan seekor lalat, jemaah. Dengan seekor lalat. Kalau Allah mengingatkan kita, "Aynama takunu yudrikumul maut." Dimanapun kalian berada, kematian itu akan mendatangi kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun kalian berada di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh, yang mana musuh tidak bisa melewatinya, karena dia berada di belakang benteng yang sangat kokoh, dijaga oleh puluhan ribu atau bahkan jutaan pasukan-pasukan elit. Di dalam gedung-gedung yang anti peluru, anti roket, anti bom, yang mana pasukan atau lawan-lawannya, musuh-musuh yang sedang mencarinya tidak bisa menembusnya, tetapi malaikat maut akan menembusnya, jamaah. Di dalam surat Ali Imran, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kematian sesuatu yang pasti, selalu menghantui, tetapi tidak dapat diprediksi. Kapan dia datang, dia tidak kenal, dan dia tidak pandang bulu. Apakah kita seorang yang kaya ataukah seorang yang miskin? Seorang raja ataukah seorang rakyat? Seorang yang sudah bertobat atau belum bertobat? Apakah kita sudah memiliki umur yang lanjut, umur yang panjang, sudah tua, ataukah masih muda? Dia akan datang seketika yang فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila ketentuan dari Allah telah datang, tidak ada satupun di antara kita yang mampu mengakhirkan dan mampu menyegerakan. Pihak medis hanya mampu berusaha, dan mereka tidak bisa memastikan ini orang akan bisa akan hidup. Mereka tidak bisa membuat ini orang agar cepat mati atau ditunda kematiannya. Bahkan bisa jadi seorang dokter yang ingin mengobati, yang telah memprediksi pasiennya akan meninggal dalam waktu dekat, rupanya dia duluan yang meninggal sebelum pasiennya yang sudah ia prediksi akan meninggal dalam waktu dekat. Oleh karena itu, Allah Jalla wa Ala mengingatkan kita dalam surat Al-Qiyamah, "Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq." Sekali-kali tidak. Tatkala ruh yang ditarik oleh malaikat maut itu sudah sampai di kerongkongannya, sudah sampai ke kerongkongannya, dikatakan kepadanya, "Man raq?" Siapakah yang mampu menyembuhkan engkau?
Yang mampu menahan ruh kamu tidak ditarik dari jasadmu. Siapa yang mampu? Di sisinya ada ribuan pasukan elit. Dia punya harta yang cukup banyak. Dia memiliki tahta yang sangat tinggi. Seorang yang sangat dimuliakan, ditakuti oleh manusia di daerahnya. Begitu dia sudah terbujur sakit. Kematian sudah berada di hadapannya. Malaikat maut sudah berada di sisinya. Nyawa yang sedang ditarik dari jasadnya sudah sampai ke kerongkongannya. Dikatakan oleh malaikat kepadanya, "Man raq?" Siapa yang bisa menghalangi kami? Siapa yang bisa menyembuhkan kamu? Siapa yang mampu menunda kematian kamu hari ini? Tidak ada yang bisa, jamaah. Wa dhanna annahu al-firaq, barulah dia sadar di saat itu bahwa dia akan berpisah. Dia akan berpisah dengan dunia ini. Dia akan meninggalkan anak istrinya. Kalau dia seorang wanita, dia akan meninggalkan anak suaminya. Dia akan meninggalkan orang-orang yang ia cintai. Dia akan berpisah dari tahtanya dan hartanya. Wa dhanna annahu al-firaq. Waltafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Waltafatis saqu bis-saq, di kalangan ulama tafsir ada yang menafsirkan bala'un bi bala'in, ujian dengan ujian, kedahsyatan dengan kedahsyatan. Ada pula yang menafsirkan bahwa kedua kakinya sudah terbujur kaku tidak bisa bergerak dan tidak bisa lagi membawanya. Sudah terbujur kaku, terbujur sakit. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Dia sedang digiring, dihalau kepada Rabbmu di saat itu. Maka Allah Jalla wa'ala mengingatkan kita di dalam surat Ali Imran dengan firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian.